Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia-Nya lah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu, masih memberikan kita kesempatan melakukan hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Kemudian sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalannya. Thayyib, kaifa halukum anak-anak kelas 6 yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian sehat selalu dan selalu menjaga protokol-protokol yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Ya, taib, kita akan melanjutkan pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam, pelajaran 3 Kehidupan Umar sebelum masuk Islam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ketika Khobab, seorang sahabat yang sudah memberitahu kepada Umar ibnu Khattab tentang keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Bapak minta kepada kalian siapkan alat tulis kalian dan dengarkan dengan baik apa yang Bapak ajarkan kepada kalian. Kemudian ketika Khobab sudah memberitahu Umar, lantas Umar pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, yaitu di Bukit Safa. Kemudian ketika Umar sudah sampai di depan pintu rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, Umar pun mengetuk pintunya. Lalu sahabat yang berada di dalam rumah tersebut kaget, siapakah itu? Akhirnya salah satu sahabat membukakan pintu sedikit lalu mengintainya dan kembali lagi dan mengabarkan kepada para sahabat yang berada di dalam rumah Al-Arqam tersebut. Kemudian dia mengabarkan, itu Umar ibnu Khattab, dia membawa pedang. Lalu Hamzah bin Abdul Muttalib berkata, kenapa kalian khawatir? Berkata kepada para sahabatnya seperti Abu Bakar dan sahabat Rasul yang lainnya, bukakan pintunya. Jika Allah menghendaki kebaikan baginya, ia akan menerima Islam. Jika tidak, maka akan mudah bagi kita untuk membunuhnya. Lalu Hamzah pun membukakan pintunya dan menarik Umar ke dalam, lalu mencekiknya dan mengatakan, apa yang membawamu untuk datang ke sini? Membawa pedang, wahai Umar. Apa kau tak akan meninggalkan sikapmu sampai Allah menurunkan azab bagimu? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Umar ibnu Khattab dan Hamzah pun langsung melepas cekikannya terhadap Umar. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Umar ibnu Khattab, lalu beliau pegangi jubahnya, lalu menariknya dan mengatakan, wahai Umar, sampai kapan engkau seperti ini? Apa maksudmu kedatanganmu kemari? Lalu Umar ibnu Khattab menjawabnya dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, aku datang untuk bersaksi bahwa aku percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan pada apa yang telah kau bawa untuk kami dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Zaid pun muncul dan mendekati Umar ibn Khattab. Umar mengatakan, Zaid, wahai saudaraku, apakah kau sudah mengalahkanku dalam Islam?
Zaid mengatakan, aku tidak akan meminta izinmu karena dulu kau adalah orang jahat. Lantas Umar mengatakan, tetapi kau tidak akan mendapatkan diriku lemah dalam Islam. Lalu Umar mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, semoga Allah dan Rasul-Nya dan kalian semua yang berada di sini menjadi saksiku bahwa dalam kondisi apapun, jika dulu aku pernah menyakiti diri seorang muslim, kini aku berdiri untuk membela Islam. Aku akan mengejar ketinggalanku dan kalian semua yang lebih dulu dariku. Semangat Umar Ibnu Khattab yang ingin mempelajari Islam lebih dalam bersama para sahabat Rasulullah SAW dan juga Rasulullah SAW. Kita harus contoh Umar Ibnu Khattab. Lantas Umar Ibnu Khattab pergi ke rumah para pembesar kaum Quraisy dan mengatakan dirinya sudah masuk Islam. Kemudian para pembesar Quraisy mengatakan, jangan lakukan itu. Lalu Umar mengatakannya, aku sudah melakukannya. Lalu pembesar Quraisy itu mengatakan, semoga Tuhan mengutukmu dan berita yang kau bawa padaku. Lalu Umar pun pergi menuju rumah pembesar Quraisy yang lainnya, mengatakan hal yang sama. Dan akhirnya Umar pun pergi ke tempat ke tengah-tengah kota Mekah, yang lebih tepatnya di depan tempat perkumpulan para pembesar-pembesar kaum Quraisy, dan berkata kepada seluruh manusia yang berada di depan tempat perkumpulan tersebut, Ayuhan nas, wahai kalian semuanya, wahai kalian semua manusia, kini aku telah masuk Islam dan bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Lantas para pembesar Quraisy keluar dari tempat tersebut, yaitu salah satunya ada Suhail ibnu Amr dan Abu Sufyan. Lalu Suhail mengatakan, kau datang untuk menantang kami di tempat pertemuan kami. Demi Tuhan, kami akan mempermalukan kamu seperti yang lainnya, yaitu orang yang sudah masuk Islam, yang sudah dipermalukan oleh para pembesar kaum Quraisy. Lalu Suhail bin Amr pun menyuruh budaknya untuk memukuli Umar. Umar pun dipukuli sampai Sampai Umar tidak bisa bergerak. Akhirnya apa? Umar pun melawan budak-budak tersebut. Akan tetapi Umar tidak bisa karena banyaknya budak yang diperintahkan oleh Suhail untuk memukuli Umar. Lalu datanglah Al-As bin Wa'il menghentikan semuanya. Al-As bin Wa'il berkata, cukup sudah. Kenapa kalian ini orang-orang yang tidak berpikir? Apakah kalian sudah tidak berpikir? Lantas Abu Sufyan mengatakan, Ibnu Khattab sudah berkhianat, wahai Al-As bin Wa'il. Lantas kenapa seorang pria telah memilih agamanya? Apakah kalian pikir kaum Adi akan senang hati menyerahkan Umar kepada kalian? Apakah kau lupa bahwa kami kaum Saham adalah sekutu Bani Adi, adalah saudara Bani Adi? Apapun yang menimpa Bani Adi juga menimpa Bani Saham. Al-As bin Wa'il mengatakan kepada para pembesar kaum Quraisy. Lalu Al-As bin Wa'il memerintahkan kepada para manusia semuanya untuk bubar kalian semua.
Lantas Al-As bin Wa'il mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, kau tidak perlu seperti ini. Bukankah sebaiknya berdiam diri tentang hal ini?" Umar pun menjawabnya, Aku takkan menyembunyikan kebenaran setelah aku mengetahuinya. Aku akan terus memisahkan antara yang benar dan yang salah, sama seperti Allah telah membedakan malam dengan siang. Itulah Umar Ibnu Khattab, yang sudah memeluk agama Islam, yang ingin membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ketika itu Umar Ibnu Khattab ingin membantu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara terang-terangan, ya, dalam berdakwah. Anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa ambil faidah atau ibroh dari pelajaran tersebut, ya. Semoga dengan sedikitnya materi yang telah Bapak sampaikan kepada kalian, semoga bermanfaat untuk kalian. Dan apabila ada salahnya dari perkataan Bapak, yaitu datangnya dari diri Bapak pribadi dan syaitonir rajim, dan apabila ada benarnya, datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Bagi yang sudah memperhatikan pelajaran sejarah kebudayaan Islam, Bapak ucapkan syukron, barakallahu fikum. Sekali lagi, jazakumullah khairan. Untuk tugasnya adalah silahkan kalian merangkum pelajaran tersebut di video yang telah Bapak buatkan ini. Silahkan kalian rangkum, kemudian seperti biasa kumpulkan melalui via WhatsApp, ya. Silahkan kirim ke WhatsApp Bapak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.